Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Atun Hasanah. Saya dari Prodi PG PAUD, kelas A21. Saat ini saya semester 2. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang kompetensi dasar nilai agama dan moral anak usia dini. Yang pertama, kompetensi dasar anak usia dini, nilai agama dan moral. Yang pertama yaitu mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan, bagaimana contoh kegiatannya? Yaitu kita mengenalkan kepada anak usia dini tentang matahari. Matahari itu ciptaannya Allah. Lalu kita mengajak anak-anak untuk melihat bagaimana manfaatnya matahari Allah ciptakan. Kenapa Allah menciptakan matahari? Manfaatnya seperti apa? Bisa kita ajak dengan melakukan kegiatan fotosintesis, yaitu mengajak anak-anak untuk menanam dari biji, terus tumbuh menjadi tunas, dari tunas tumbuh batang, lalu dari batang tumbuh daun, dan nanti akan terus dipupuk sehingga menjadi buah dan bisa dinikmati. Proses fotosintesis ini bisa kita kenalkan kepada anak usia dini. Lalu yang kedua yaitu menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai bukti rasa syukur kepada Tuhan. Contoh kegiatannya ini bisa kita lakukan dengan cara mengajak anak tidur tepat waktu, yaitu di bawah jam 9 malam. Jadi kita ajarkan kepada anak bahwa tidur tidak larut malam itu bisa menyehatkan badan, bangun tidur menjadi segar, kita bisa beraktivitas dengan bugar, seperti itu. Lalu yang ketiga, kompetensi dasar selanjutnya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. Contoh kegiatannya seperti ini, kita bisa melakukan kita mengajak anak untuk berkata jujur. Jadi misalnya ketika seorang anak melakukan sebuah kesalahan, dia harus jujur. Contohnya ketika Gani menjatuhkan gelas kaca di rumah, orang tua itu jangan langsung marah karena anak sudah memecahkan gelas, melainkan kita memberi pengertian bahwa tidak apa-apa, kita berterima kasih karena Gani sudah mengakui bahwa dia yang memecahkan gelas, dia tidak menuduh kepada orang lain, dia sudah mengakuinya, berarti itu sudah hebat. Seperti demikian. Jadi ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita jangan langsung mendoktrin salah, tapi kita menerima dulu kesalahannya, baru kita memberikan pengertian. Lalu yang keempat yaitu mengenal kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuturan orang dewasa. Contoh kegiatannya ini kita bisa lakukan dengan mengajak anak untuk praktek langsung berwudu. Anak-anak itu suka dengan air, jadi kalau disuruh berwudu itu pasti suka sekali. Kita juga mengajak anak-anak untuk berkegiatan praktek sholat secara langsung. Itu akan lebih mudah untuk diterima oleh anak daripada hanya sekedar teori. Lalu yang kelima, mengenal perilaku baik dan santun sebagai cerminan akhlak mulia. Contoh kegiatannya ini yaitu kita mengajak anak untuk empati. Ketika melihat seorang nenek yang sedang menyeberang di jalan, kita meminta kepada anak untuk membantunya menyeberang jalan. Atau ketika ada orang yang sudah tua sedang mengangkat barang yang lumayan berat gitu kan, kita bisa mengajak anak bilang, ayo bantu neneknya, bantuin barangnya. Atau ketika ibu baru pulang dari belanja di pasar, kita minta tolong kepada anak, ayo sayang bantu Umi dong untuk angkat barang belanjaan ke dalam gitu. Lalu yang terakhir yaitu menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. Di sini perilakunya yang santun ya. Kalau yang tadi itu perilaku baik, kalau yang sekarang perilaku santun. Jadi ini bisa kita lakukan dengan mengajak anak untuk melakukan 3 kata ajaib, yaitu ketika ingin memakai barang orang lain, minta izin dulu
sama yang punya. Lalu ketika kita dibantu atau diberi sesuatu sama orang lain, kita berterima kasih. Terima kasih Umi sudah bantu Gani. Terima kasih Gafar sudah mengambilkan Gani air minum. Demikian. Kata tolong juga, misalnya minta tolong gitu kan sama temannya, tolong dong Sahra ambilin dulu kertas yang di atas lemari itu, misalnya gitu. Jadi dengan perilaku-perilaku demikian ini bisa mengembangkan nilai agama dan moral anak. Mungkin demikian penyampaian saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.